Kristen amat erat dengan pribadi Yesus Kristus. Bahkan kata Kristen sendiri seringkali disangkut pautkan dengan makna pengikut Kristus. Namun ada begitu banyak pendapat tentang siapa sebetulnya sosok Kristus. Ada anggapan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Beberapa yang lain berpikir bahwa Yesus adalah seorang guru agung yang berhikmat. Dan ada juga sebagian kecil yang berpandangan bahwa ia adalah seorang pemberontak pada masa pemerintahan Romawi demi membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Pada dasarnya, semua pendapat tersebut menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Akan tetapi, siapa sesungguhnya Yesus Kristus? Apakah dia sungguh-sungguh adalah Allah dan bukan sekadar manusia biasa? Pertama-tama, kita perlu mengingat bahwa salah satu karakteristik pribadi ilahi adalah ada tanpa diciptakan. Sebuah pribadi yang ilahi tidak mungkin diciptakan. Yohanes 1 ayat 1-3 dan juga ayat yang ke-14 bertutur, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nas ini sebetulnya berbicara secara khusus tentang Yesus Kristus, Sang Firman, yang terlibat di dalam penciptaan dan yang kini telah berinkarnasi menjadi manusia. Melalui firman, Allah menciptakan dunia. Di dalam kitab Kejadian kita melihat bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Firman adalah satu pribadi yang ilahi, yang berbeda dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Ia tidak diciptakan, tetapi justru bersama pribadi Allah yang lain, ia menciptakan segala sesuatu. Ia telah eksis sebelum inkarnasinya, sehingga keberadaannya telah nyata sejak kekekalan. Frasa anak tunggal Bapa di dalam ayat tersebut yang dipakai untuk merujuk kepada Yesus menunjukkan relasinya dengan pribadi Allah Bapa dan bahwa ia adalah pribadi yang sama sekali berbeda dengan Allah Bapa. Di sisi lain, frasa tersebut juga menunjukkan bahwa Yesus memiliki natur ilahi yang sama dengan Allah Bapa. Sebagai anak secara natural, ia akan memiliki esensi yang sama dengan Bapanya. Alkitab juga menyaksikan bahwa ia pun pribadi yang berbeda dengan Roh Kudus. Yesus sendiri menjanjikan kehadiran Roh Penghibur yang akan turun setelah ia naik ke sorga. Karena itu jelas sekali bahwa roh yang dimaksudkan bukanlah dirinya sendiri. Sebetulnya penyelidikan yang hati-hati dan cermat terhadap Alkitab akan membawa kita untuk melihat bahwa ada 3 pribadi yang setara dan memiliki esensi ilahi yang sama. Ketiganya ada sejak kekekalan dan terlibat di dalam penciptaan. Dengan demikian, dari sebuah paparan yang singkat ini, kita dapat yakin bahwa Yesus Kristus bukan saja sosok manusia biasa. Ia adalah Allah itu sendiri, Sang Anak Tunggal Bapa. Kalau begitu, mengapa setelah inkarnasi, Anak Tunggal Bapa menggunakan nama Yesus? Di dalam bahasa Ibrani, kata Yesus sama dengan Yosua,
yang secara harfiah berarti Yahweh menyelamatkan umatnya. Allah menyelamatkan umatnya. Namun, kita tentu tahu bahwa nama ini sebenarnya juga bukan nama yang unik digunakan hanya oleh pribadi Yesus Kristus. Faktanya ada Yosua yang lain yang dicatat di dalam Alkitab. Lalu pertanyaannya, mengapa? Dan apakah ada hubungannya dengan Yesus? Di dalam sejarah bangsa Israel, Yosua menjadi penerus Musa yang membawa bangsa tersebut keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dan Yosua menjadi alat Allah untuk menyelamatkan umatnya dan membawa mereka dari perbudakan bangsa Mesir yang menyengsarakan menuju kebebasan yang melegakan. Misi penyelamatan yang dikerjakan lewat Yosua itu membuat bangsa Israel menjadi manusia yang seutuhnya, yang merdeka atas perbudakan dan dapat beribadah kepada Allah, sebagaimana awalnya mereka diciptakan. Maka, apa yang dilakukan Yosua ini sebetulnya adalah bayang-bayang dari apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus pada masa Perjanjian Baru. Malaikat Tuhan dalam Matius 1 ayat 21 dituliskan berkata kepada Yusuf bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan ia harus menamakan anak tersebut Yesus. Karena anak itulah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada relasi antara nama Yesus dengan apa yang akan ia kerjakan nantinya. Karena itu, Yesus juga hadir dengan sebuah misi penyelamatan seperti kehadiran Yosua, meskipun dengan skala dan makna yang jauh lebih signifikan. Lewat karya penebusan di atas kayu salib, Yesus membawa umatnya keluar dari perbudakan dosa yang menyengsarakan dan membawa kepada maut, menuju kebebasan dan hidup kekal yang melegakan. Misi penyelamatan yang Yesus lakukan membuat setiap orang yang percaya kepadanya menjadi manusia yang seutuhnya, merdeka atas perbudakan dosa, dan dapat menikmati relasi yang penuh kasih dengan Allah, sebagaimana mereka awalnya diciptakan sebelum kejatuhan ke dalam dosa yang dilakukan oleh Adam. Dengan demikian, amat jelas bahwa tidak kebetulan nama Yesus yang dipilih. Ada makna yang esensial dan menunjuk pada karya Yesus di dalam dunia. Ia adalah pribadi ilahi, anak tunggal Bapa yang berinkarnasi untuk menjadi sang penyelamat umat manusia yang kedatangannya telah lama dinubuatkan oleh para nabi. Oleh karya penebusannya di atas kayu salib, sang anak tunggal Bapa meraih penghapusan dan pengampunan dosa bagi orang percaya. Ia menjadi mediator yang mendamaikan orang percaya dengan Allah. Manusia berdosa yang sebelumnya menjadi seteru Allah, kini memperoleh jalan pendamaian karena Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12 berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa yang Yesus Kristus kerjakan membuat kita yang percaya kepadanya tidak hanya beroleh pendamaian, tetapi juga mengalami perubahan status dari seteru yang memurkakan Allah menjadi anak-anak Allah yang memperoleh kasih-Nya. Jika Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa melalui natur ilahinya, maka oleh Dia dan melalui kesempurnaan pengorbanannya, kita diangkat menjadi anak-anak Bapa
sehingga kita kini dapat beroleh relasi yang dalam dan personal dengan Sang Bapa, serta dapat menikmati hal-hal yang dimiliki oleh seorang anak. Setelah mengetahui segala pemaparan ini, lalu apa dampaknya bagi kita? Apakah ini membuat kita semakin memiliki rasa syukur yang mendalam sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Melihat kasih-Nya yang begitu besar dan misi penyelamatan yang Ia telah kerjakan secara total hingga tuntas, adakah ini membuat kita juga mau berjuang untuk hidup dengan benar di hadapan-Nya dan melayani Dia secara total hingga tuntas juga? Di dalam pengenalan akan siapa Yesus Kristus, mari menghargai dan menghormati Dia, pribadi yang ilahi, anak tunggal Bapa, Sang Penyelamat dunia, melalui setiap aspek di dalam hidup kita.